Ya, itulah kecintaan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Tengah terhadap Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, yaitu Bapak Joko Widodo. Kita sudah menonton video yang tadi bahwasanya bagaimana antusias masyarakat Jawa Tengah menyambut Presiden kita, Presiden yang ketujuh, Bapak Joko Widodo. Pemirsa dimanapun kalian berada, tentu ini adalah sebuah momen yang sangat luar biasa sekali ya. Mengingat Pak Jokowi sudah purna tugas dari masa jabatannya dan sampai hari ini, sampai detik ini, masyarakat Jawa Tengah masih cinta terhadap Pak Jokowi. Bukti bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat baik, bukti bahwa Pak Jokowi itu sangat disayangi oleh masyarakat, ya tadi itu. Seandainya Pak Jokowi ini adalah orang yang memang pendengki, orang yang pendendam, ya mungkin saja Pak Jokowi merespon terkait apa yang dituduhkan kepada Pak Jokowi selama ini. Tapi Pak Jokowi nggak begitu. Pak Jokowi kalau sudah purna tugas ya sudah menjadi masyarakat biasa. Banyak yang juga kunjungan terhadap rumah Pak Jokowi di Solo ya. Ketika Pak Jokowi keluar kunjungan, melihat beberapa bisnis, di sana Pak Jokowi disambut meriah oleh masyarakat sekitar. Saya rasa orang yang tidak suka atau para pembenci Pak Jokowi ini orang yang bagi saya adalah sangat-sangat keliru sekali. Hari ini PDIP kan sudah menjelang kongres ya. PDIP akan kongres. Saya rasa Pak Jokowi dalam konteks ini tidak bakalan ada lagi, maksudnya tidak mau cawi-cawi lagi karena Pak Jokowi kan sudah bukan kader PDIP. Tapi kenapa PDIP itu selalu mengkait-kaitkan, selalu menuduhkan terhadap Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi mau merebut PDIP dari tangan Ibu Mega gitu. Nah, seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Kita waktu membangun PDIP bersama-sama untuk membangun demokrasi. Ya. Nah, satu lagi, Jokowi sebagai petugas partai menang. Ya, tapi tidak diberikan reward, malah diberikan punishment. Anda kalau memimpin total politik, kalau rugi terus, kan dipecat dong sama pemegang saham lain. Iya, masa saya pecat diri saya sendiri. Iya, Ya, betul. atau kita bubarin aja Ya, bubarin. gitu kan ya. Artinya apa? Organisasi itu harus ada akuntabilitas. Kalau pemilu kalah, pemilihan presiden kalah, harus bertanggung jawab dong pemimpinnya. Jenderal kalah perang ya dipecat dong, ya, sama panglima tertinggi, komandannya pasti dipecat. Nah, kalau partai politik maju mengajukan calon presiden, berjuang mendukung, kalah, yang salah siapa? Dan yang harus bertanggung jawab siapa? Jokowi yang disalahin. Kan mestinya Mega introspeksi dong dengan teman-teman. Kok kita kalah ya? Bukannya harusnya normalnya Pak Jokowi bantu Bu Mega untuk memenangkan pertarungan, bukan yang itu yang normal, bijaksana itu seperti itu. Ya kan? Nah, kemarin Ibu Mega juga kalah, tapi tetap jadi ketua umum. Kalau di luar negeri kalah langsung mundur, Pak. Ada urat malunya dan ada tanggung jawabnya. Benar nggak? Saya ini bukan. Tadi saya disclaimer, bukan saya benci, ini kenyataan dan analisa ya, mungkin berbeda pendapat ya, ada masalah. Kalau di luar negeri Bu Mega harusnya udah mundur ini berarti Pak. Kalau dari asas-asas yang normal ya, proses tata kelola yang bertanggung jawab, itu harus punya rasa tanggung jawab, rasa malu. Mengelola kalah, diberikan kesempatan memimpin kalah. Harusnya mundur dong, kasih yang muda-muda, tapi ya itu kan
Yang Pak Jokowi bilang partai itu perorangan kan. Tapi di pidato beberapa waktu yang lalu kan Bu Mega kan juga sebenarnya pengen mundur nih. Iya. Aku udah pengen mundur, aku udah nggak mau nyalon lagi. Tapi Cuma karena partai dikuyo-kuyo mau diambil, aku harus memimpin paling depan. Bahkan waktu kemarin pidato juga ketika Mas Hasto kabarnya diganggu secara hukum gitu. Kapolri mau di Kapolri saya mau datengin. Kalau Mas Hasto dipanggil ada apa-apa dengan KPK, saya akan datang ke KPK. Jadi masalahnya udah di Saya dengar personalize. pidatonya kok miris sebagai teman lama ya. Miris itu pidatonya itu kalau kita lihat pola-pola pidato dan apa yang dibicarakan itu kan kayak apa stand up comedy gitu loh, kayak komika. Iya dong. Benar nggak? One way, ketawa, ada audiens yang tepuk tangan. Nah, satu hal lagi dari segi substansinya. Kalau yang ngomong di stand up comedy, kalau anak buah saya dipanggil KPK, saya geruduk KPK, itu ketawa semuanya. Tapi ini konteks orang pemimpin berbicara seperti itu. Itu kan mengatakan membuli KPK. Ya kan kalau yang ngerti hukum tidak akan pernah bicara seperti itu. Nah itu yang mestinya ada yang kasih tahu. Jangan bicara seperti itulah, ya kan? Kita memberikan contoh yang baik kepada rakyat, menghormati hukum, ya kan? Ya, jadi saya kira dari hal-hal seperti itu kita sudah melihat kognitifnya sudah berkurang. Kognitif itu dalam bahasa Indonesia itu daya kemampuan berpikir dan bertindak itu sudah berkurang. Jadi harusnya PDI menjalankan itu dong. Seharusnya secara konsisten bukan Bambang Pacul aja yang mundur. Siapa yang kalah, terutama di dalam pilpres kalah ya yang konduktornya, dirijennya harus mundur. Tidak hanya boleh berlaku untuk Bambang Pacul aja. Aturan itu kan harus berlaku secara umum dalam organisasi. Kalau Bambang Pacul suruh mundur ya dia cuma dijadikan apa? Kambing hitam. Kambing hitam aja, kasihan juga. Harusnya di atasnya juga mencontohkan dulu ya. Iya, atur persepsi sendiri ya secara historis kalau kita lihat Jokowi kan kader PDIP ya, yang memang yang diambil lah, naturalisasi lah waktu mau jadi wali kota Solo kan. Bukannya bapaknya Pak Jokowi itu anggota Satgas PDI, Pak? Ya, bapaknya. Iya. Saya nggak tahu kalau itu. Mungkin kakeknya. Infonya gitu saya dapat. Ya, kalau itu sih memang ada garis turunan nasionalis gitu. Iya. Nah, kalau di dalam sebuah organisasi, ya, anggota organisasi, apakah kader lah katakan kalau di partai politik ya, yang berprestasi itu harus mendapatkan reward kan. Benar kan? Itu memang suatu sistem yang baik ya. Normalnya gitu Pak. Normal memang harus begitu. Nah kalau kita lihat prestasi Jokowi sebagai kader PDIP kan melampaui ketua umumnya kan. Dalam hal misalnya jadi presiden 2 kali. Kan Mbak Mega 1 kali aja terus kalah kan. Nah seharusnya status dia bukan hanya jadi petugas partai lagi ya, minimum jadi partner diskusi lah ya. Itu minimum jadi partner diskusi kalau tidak ada sistem lain untuk posisinya gitu loh. Nah kita objektif ya, 10 tahun Jokowi jadi presiden kan yang menikmati PDIP juga kan. Banyak kader PDIP yang dijadikan menteri. Ya dari pokoknya banyak lah ikut menikmati. Nah, sebagai presiden 2 kali, logika aja nih, saya disclaimer nih, saya bukan orang Jokowi dan bukan Megawati, kita menggunakan nalar yang sehat. Kalau dulu kan orang Megawati. Iya, tapi saya emang pendiri PDIP, saya nggak bisa dipecat. Pendiri kan nggak bisa dipecat. Oh pendiri nggak bisa ya? Ada di BPKB Pak ya. Ain males gitu kan. Kalau pendiri dipecat gimana? Iya. Ya, Co-founder. sehingga Pak
Jokowi itu memiliki jaringan informasi dan juga hubungan dengan partai politik lain yang begitu terorganisir dan mesra, ya, ketua-ketua umum partai juga berkumpul bersama dia dan intelijen negara juga, ya. Nah, dia itu sudah punya advantage lah. Kalau maintenance kan service-nya itu advantage. Ya, itulah pendapat dari Laksamana Soekardia. Laksamana ini adalah politisi PDIP juga, tokoh dari PDIP juga, namun lebih loyalitasnya terhadap Pak Jokowi. Yang disampaikan oleh Bapak ini, Laksamana ini adalah Pak Jokowi sebenarnya lebih layak menjadi ketua umum partai. Pak Jokowi juga melampaui prestasi yang sudah apa yang dihasilkan oleh Ibu Megawati, ya. Kita ketahui bersama 2024 Ibu Megawati mencalonkan sebagai presiden, nggak jadi, gagal. Berulang lagi di 2009 Ibu Megawati mencalonkan juga bersama Pak Prabowo, juga gagal. Sedangkan Pak Jokowi 2012 dicalonkan sebagai gubernur DKI, langsung jadi. Elektabilitasnya lebih tinggi daripada Fauzi Bowo waktu itu petahana, ya, dari di DKI Jakarta. Terus kemudian di 2014 PDIP juga waktu itu menjadi partai pemenang pileg. Terus kemudian Presiden Joko Widodo menjadi pemenang di pemilu presiden waktu itu. Sehingga apa? Ini mencontohkan dan membuktikan bahwa Pak Jokowi itu lebih layak. Benar yang dikatakan oleh Laksamana ini, kalau komandan perang sudah kalah dalam peperangan seharusnya mundur. Mundur saja gitu. Nah, terkait dari Kongres 2025 yang akan diselenggarakan di bulan April ini, saya rasa sudah saatnya dan sudah waktunya Ibu Megawati digantikan oleh Ibu Puan Maharani. Karena jiwa muda, jiwa semangat itu pasti lebih dari Ibu Megawati. Ibu Puan Maharani ini kan sudah terbukti beberapa kali memimpin DPR, ya. Dan beliau juga layak bagi saya untuk menjadi ketua umum PDIP. Karena sejauh ini hanya Ibu Puan yang tidak senggol sana sini. Beliau lebih fokus terhadap apa yang sudah menjadi tugasnya. Lalu kemudian ada Bambang Pacul. Bambang Pacul ini sebenarnya menjadi kambing hitam dari teman-teman PDIP yang lain. Atau mungkin dari loyalitas PDIP. Sebut saja yang kemarin yang sempat heboh bahwa di Jawa Tengah Pak Lutfi itu menang dan Bambang Pacul dituntut untuk mundur dari PDIP. Itu kan orang-orang yang loyalitasnya kepada PDIP. Seharusnya kalau memang di Jawa Tengah ini tidak dapat Bambang Pacul, ya evaluasi internal. Pak Jokowi hari ini seorang diri tanpa partai. Pak Jokowi juga nggak punya kader, seorang diri. Saya rasa hal ini memang sangat penting, ya, untuk dilakukan bagaimana introspeksi dari teman-teman atau dari kader PDIP itu sendiri. Nah, terus terkait prestasi Pak Jokowi, ya harus diakui juga ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden 2 periode, yang menikmati kan juga dari PDIP juga 10 tahun loh. Ini bukan waktu yang sebentar atau waktu yang singkat, ini waktu yang lama, 10 tahun. Pak Jokowi menjabat, menteri paling banyak juga dari PDIP, dan Ibu Megawati meminta bahwa yang harus terbanyak
kader yang masuk kabinet itu harus dari partai PDIP. Terus Pak Jokowi juga meng-ACC itu tanpa apa ya namanya, tanpa bilang apa-apa lagi lah, tanpa komen apapun lah, langsung mengiyakan. Ya saya rasa kebencian PDIP terhadap Pak Jokowi jangan sampai ini terus apa ya, terus di apa namanya, dipertahankan lah. Kan sekarang pemimpinnya juga Pak Prabowo, Pak Jokowi juga akan fokus terhadap rumah tangganya. Beliau akan menjadi rakyat biasa lagi, masyarakat biasa lagi, tidak akan ngurus kebijakan-kebijakan pemerintah lagi. Cuma kebanyakan memang menyangkut pautkan terhadap Pak Jokowi, yang katanya Pak Jokowi cawe-cawe. Padahal Pak Jokowi kan di rumahnya saja nggak kemana-mana gitu. Dan hari ini coba bayangin ketika politisi lain, mungkin bukan Pak Jokowi ya mungkin ketika sedikit disentil keluarganya atau diserang pribadinya, bahkan akan merespon itu dengan cepat, akan menyerang balik. Tapi Pak Jokowi nggak begitu. Pak Jokowi tetap ramah, santuy. Ya biasalah. Tanggapan-tanggapan dari Pak Jokowi itu adalah tanggapan yang biasa, tidak ada satu kalimat apapun untuk menyerang balik Jokowi itu. Itulah sangat luar biasanya Pak Jokowi sampai hari ini yang mungkin tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin yang lain yang ada di Republik ini atau politisi-politisi yang lain yang ada di Republik ini. Tidak ada orang yang kesabarannya itu di tingkat Pak Jokowi ya di Republik ini. Meskipun diserang sana sini, dibilang korupsi, dibilang anti asing, dibilang anak haram, Ibu Iriana juga dibawa-bawa. Artinya satu keluarga itu dihina, dicaci maki, Pak Jokowi tetap diam, santuy, sabar. Ya itulah Pak Jokowi ya, bisa dinilai sendiri. Ya mari kita sambut nanti Kongres PDIP siapa yang akan menjadi ketua umum. Semoga yang menjadi ketua umum PDIP menjadikan PDIP partai yang lebih solid lagi, partai yang apa ya namanya, bisa mengatur regulasi-regulasi yang saat ini terjadi. Terima kasih, salam hangat, salam perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.